Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala 'aidan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah min qalbihi aw min nafsihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu min ibadikas shalihin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan pujian puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak hanya kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, namun bersyukur yang paling terbaik dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, mengatakan bahwasanya syukur seorang hamba yang paling terbaik ialah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki diniatkan, diarahkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik tutur katanya, manusia yang paling terbaik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya pada hari ini kita mengakui Muhammad sebagai nabi kita, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kita semua sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, amal saleh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takwa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah di juz kedua surah kedua di ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan kita tahu takwa tidak akan pernah bisa kita raih melainkan hanya satu daripada tujuan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sudah sejatinya manusia itu mengharapkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Itulah makna daripada setiap hari kita mendoakan, setiap ba'da salat di surah Al-Baqarah di ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun tahukah kita semua, tatkala kebahagiaan itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua. Banyak orang mengatakan, yang mengira bahwasanya kebahagiaan itu ketika mempunyai uang yang banyak. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu ketika kita mempunyai pangkat yang tinggi. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu terletak daripada ketika kita sehat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia? Orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu di yaumil qiyamah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya as'adun nasi, orang yang paling berbahagia bisyafaati, yang akan mendapat syafaatku nanti di yaumil qiyamah, man qala
La ilaha illallah. Itu orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Tidak hanya dengan mengucapkan La ilaha illallah, namun La ilaha illallah itu tembus ke dalam hatinya, min qalbihi aw min nafsihi. Karena ketika zaman dahulu ada orang yang mengaku dirinya telah beriman, namun kata Allah Subhanahu wa taala dia belum beriman. Dari kalangan Arab Badui pada mengatakan dan menghadap kepada Rasulullah di Quran surah Al-Hujurat, Quran surah 49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Berkatalah Arab Badui kepada Rasulullah, kami telah beriman. Kami telah beriman. Namun apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan kepadanya wahai Muhammad, dia belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah dia baru Islam. Baru dia mengatakan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Lanjutkan ayatnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu adalah tatkala ketika kita membuktikan hati kita dengan amal soleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusan dalam Al-Qur'an, setiap kita mengaji Al-Qur'an, ketika Allah memulai dengan kalimat iman, pasti setelahnya itu adalah pembuktian iman dengan amal soleh. Coba pertama kali di surah Al-Baqarah di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dialah orang beriman. Siapa orang beriman itu? Dialah orang yang sholat. Siapa lagi orang yang beriman itu? Dialah orang yang infak. Begitu pula Allah sampaikan di surah yang sama, surah Al-Baqarah di ayat ke-25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang tersebut membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Begitu pula dengan surah yang sering kita hafal, itu surah Al-Asr, surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu artinya iman tidak akan bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh. Makanya ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, hal yang kita harapkan kepada Rasulullah adalah syafaat. Namun tahukah kita apa makna syafaat? Siapakah pemilik yang sesungguhnya syafaat tersebut? Pemilik yang pastilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 di ayat ke-44, posisi sebelah kanan pertanyaan Allah sampaikan, Qul lillahi syafa'ah jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat semuanya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa Rasulullah diberikan kemuliaan agar bisa memberikan syafaat kepada orang lain disebut daripada umatnya? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Ali Imran, surah ketiga, di juz ketiga, di ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, viralkan kepada umatmu sampai akhir zaman, jika kalian semua mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya kepada Allah, terus kalau kita mengikuti Rasulullah, apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua yang kita akan dapatkan. Pertama, Allah akan cinta kepada kita. Dan letak daripada cinta, pembuktian Allah cinta kepada kita, Allah berikan pertama kali bukan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan anak yang banyak, tapi pertama kali Allah sampaikan adalah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Setiap dosa-dosa kita Allah ampunkan dengan rahmat daripada wasilah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat asal kata dari bahasa Arab disebut dengan syafaat. Syafaat artinya genap. Dalam segi daripada bahasa, syafaat artinya menggenapkan, meringankan, mengampunkan. Itu artinya. Atau para ulama kita mengatakan bahwa syafaat ini berlaku hanya orang-orang yang membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Adapun setiap kita yang hidup di muka bumi ini, kita sudah beramal soleh, namun qadarullah sampai meninggal, kebanyakan kita melakukan amal salah daripada amal soleh. Maka disinilah peran syafaat. Peran syafaat yang akan menggenapkan kita. Apa bukti Rasulullah mencintai kita? Bukti Rasulullah mencintai kita adalah setiap hari tidak kurang sholat 1000 rakaat sholat taubat. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau masih mau sholat sampai bengkak kakimu dan 1000 rakaat pula? Apa kata Rasulullah? Sholatku ini aku niatkan, 1000 rakaat sholat taubatku ini aku niatkan untuk menyelamatkan umatku sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Rasulullah sangat mencintai kita dengan pembuktiannya, dengan pembuktian sangat nyata. Namun ketika pertanyaan itu dibalik, apakah kita cinta kepada Rasulullah dan bagaimana bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Maka pada hari ini mari sama-sama kita melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasannya orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, di hadis yang tadi disampaikan bahwasanya di hadis Bukhari mengatakan bahwasanya as'adun nas bisyafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah min qalbihi aw min nafsihi. Dia yang akan mendapatkan syafaat bukan syafaat Rasulullah, tapi langsung syafaat Allah, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah dan tembus dari hatinya. Kenapa harus dari hati? Karena Allah sampaikan di Quran surah Al-Fat surah ke-48 ayat ke-4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang memberikan, menurunkan ketenangan setiap jiwa-jiwa yang beriman. Siapakah orang beriman tadi? Yang tadi kita sampaikan bahwasanya iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Tidak hanya iman itu dengan amal soleh seperti ibadah spiritual dan sholat, mengaji, puasa, itu pasti. Tapi ada yang kita tanpa sadari. Dan kalau kita melakukan itu, maka membuahkan keimanan yang sangat kuat dalam diri kita. Contoh mata kita. Fungsi mata kita adalah melihat. Namun pertanyaan, mohon maaf lahir batin, apa perbedaan mata kita dengan mata hewan? Ternyata cuma satu perbedaannya. Mata hewan tidak kena hisab Allah, sedangkan mata kita kena hisab Allah. Itu artinya syukur yang paling terbaik adalah ketika kita menjalankan sesuai fungsinya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mata dengan fungsinya untuk melihat, tapi Allah sampaikan di surah An-Nur surah 24 ayat 30 dan 31. 30 ayatnya untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah laki-laki yang beriman. Allah panggil laki-laki yang beriman. Siapa laki-laki yang beriman? Dia yang menjaga pandangannya. Dia yang mengarahkan pandangannya itu untuk yang baik-baik saja. Dia mengarahkan pandangannya itu untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Di ayat 31-nya, "Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Katakanlah wanita yang punya iman dalam dirinya, hendaklah dia menjaga dia punya mata, yaitu ketika tatkala dia mengaku dirinya bersyukur, maka mulai dulu syukur di setiap organ kita. Masing-masing panca indera kita, masing-masing dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu ada cara tersendiri untuk bersyukur kepada Allah. Mata cara bersyukurnya mandang yang baik-baik. Mulut cara bersyukurnya adalah dengan baca Al-Quran. Maka Allah sampaikan bahwasanya di setiap khutbah sering kita mendengar ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah aku tingkatkan ya Allah? Dengan cara apa ya Allah? Wa qulu qawlan sadida. Berbicara yang baik-baik. Terus kalau aku udah berbicara yang baik-baik, dapat apa ya Allah? Lanjutkan aja. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua yang akan kita dapatkan apabila kita bercerita berbicara yang baik. Pertama, akan Allah perbaiki kita punya amal, dan yang kedua, kita setiap dosa kita akan mengampunkan semuanya. Hanya dengan memfungsikan organ kita dengan semestinya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang yang akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, dia yang senang beramal soleh, apapun amal soleh dia lakukan, berfastabiqul khairat. Yang kedua, kalau tadi itu syafaat daripada Allah, maka yang kedua ini syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah dan diberikan lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah suruh sholat, Allah tak sholat. Allah suruh mengaji, Allah tak ngaji. Allah suruh kita berinfak, Allah tak berinfak. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Tapi sedangkan Allah ketika menyuruh daripada kita semua untuk bersolawat, maka Allah yang jadi pertama yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan sholat yang kita anggap yang akan menjadi bagian terpenting dalam hidup kita, sholat tidak akan pernah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ditutup dengan sholawat. Makanya mohon maaf, para ulama kita memberikan tips kepada kita semua. Memang khusyuk itu sangat berat, tapi paling tidak ketika di tahiyat akhir, disitulah kita fokuskan dengan sholawat lah, dengan keberkahan sholawat, sholat kita bisa terangkat. Karena sholat wa sholat yasilu silatan fahuwa sholatun. Sholat akar katanya silatan. Silat manusia dengan manusia disebut silaturahmi, sedangkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sholat. Orang menjalin hubungan silaturahmi banyak keutamaannya, apakah lagi dia menjaga hubungannya dengan Allah dengan sholatnya. Itu artinya apa? Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, padahal dia mampu untuk mengerjakannya, namun dia lebih memilih untuk meninggalkannya, faqad kafara jihara, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia,
Makanya yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan sholawat, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yaitu dengan sholawat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga ini tidak hanya Allah dan Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita semua, namun khusus amalan yang ketiga ini, kita pun juga bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Mobil khusus kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak cucu keturunan kita. Siapa dia? Dialah yang berinteraksi dengan Al-Quran. Allah sampaikan dalam hadisnya, khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Tapi itu manusia secara global, secara luas. Tapi ada secara yang lebih baik. Kita ini tidak hanya manusia, tapi kita ini beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus menjadi sebaik-baik orang beriman. Maka naik pangkatlah hadisnya. Disebut dengan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang beriman, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis lain mengatakan bahwasanya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Tetaplah baca Quran, kalaupun tak mampu ngapal, tetap baca Quran ini setiap harinya. Karena apa yang kita baca, dia akan menjadi sahabat dan akan memberikan syafaat kepada kita semua. Lebih-lebih kalau ada anak cucu turun kita yang hafal Quran, dalam hadis dan mengatakan bahwasanya akan diberikan bahwasanya jubah mahkota emas kepada kedua orang tuanya dan bisa memberikan syafaat kepada orang yang dikehendakinya yang sebenarnya divonis masuk neraka, tapi karena berkah Quran 10 orang dia bisa menyelamatkannya daripada neraka menuju ke surga. Ini di antara amalan-amalan yang kita harapkan dalam daripada bulan-bulan Maulid ini. Makanya dalam bulan Maulid ini Sallallahu Alaihi Wasallam, mari sama-sama kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Mari kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Karena dalam kaidah cinta dikatakan bahwasanya Al-Imam Suhaili, imam daripada Maroko, waliullah, dia mengatakan bahwasanya apa? Innamal huwa ibaru an syurli bil maqbul. Ma ahbabta syai'a illa kunta lahu abda. Kita tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati sebelum kita disibukkan dengan apa yang kita cintai, dan kita tidak akan pernah mendapatkan cinta yang hakiki sebelum kita menjadi hamba terhadap apa yang kita cintai. Itu artinya ya ikhwah, mari sama-sama kita perbaiki cinta kita kepada Allah. Mari kita sama-sama kita memperbaiki cinta kita kepada Rasulullah dengan membuktikannya dengan amal soleh. Karena amal soleh inilah yang akan sama-sama kita perjuangkan. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Namun untuk mendapat rahmat dan ridha Allah, salah satu merayunya yang paling utama adalah dengan amal soleh. Andai kata amal soleh kita kurang, keburu meninggal sudah, maka kita harapkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, dalam hadis mengatakan bahwasanya seluruh orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tak mau. Artikan ada yang tak mau. Dia Islam tapi tak mau. Siapa contohnya? Dia Islam tapi tak sholat. Dia Islam tapi memperaurat dan lain sebagainya. Makanya ikhtiar kita adalah lakukanlah fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan amal soleh sesuai dengan kesanggupan kita, semaksimal mungkin kita. Kalaupun ada kata kurang, nanti syafaat artinya menggenapkan. Nanti Rasulullah yang akan menggenapkan. Rasulullah yang akan menggenapkan. Rasulullah yang akan menolong kita. Syaratnya ada usaha dulu kita beribadah. Tak apa-apa. Jangan tunggu sempurna baru bergerak, tapi bergeraklah sambil menyempurnakan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala terus akan memberikan kepada kita semua hidayah. Tinggal kapan saja kita itu mau menerima dan menyambut hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sedang dimana berbahagia. Sebelum kita menutup daripada khutbah yang kedua ini, insyaallah yang hadir pada hari ini sebagian besarnya adalah kepala rumah tangga.
sedikit nasihat untuk kita semua yang sudah diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala berupa istri dan anak, bahkan cucu dan cicit. Tugas terberat seorang suami bukanlah mencari nafkah dan rezeki, karena nafkah dan rezeki itu telah Allah tetapkan dan tidak mungkin tertukar. Allah sampaikan di surah Hud surah ke-11 di ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alaiha rizquha." Setiap yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti telah aku jamin rezekinya. Kalau rezeki sudah dijamin, maka apa yang belum dijamin? Ternyata yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Mohon maaf lahir batin kalau sampai hari ini istri dan anak kita masih kurang bisa diatur. Boleh jadi sumber utamanya adalah dari rezeki nafkah yang kita ambil, yang kita ikhtiarkan dengan cara yang tidak halal, bahkan syubhat dan haram. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, amanah yang terberat bukanlah rezeki, amanah yang terberat bukanlah mencari nafkah, tapi amalan yang sangat terberat yang akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana caranya kita menyelamatkan istri dan anak cucu kita daripada azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu daripada azab api neraka. Itu artinya tak apa-apa anak kita tak ada S1, S2, S3, tapi dia bisa ngaji dan hafal Quran. Tak apa-apa anak kita itu tidak ahli dalam bidang dunia, tapi ketika dia meninggal, dia yang paling utama dan yang paling terdepan, dia akan menyelamatkan kita. Dia yang akan mendoakan kita. Karena mohon maaf lahir batin, yang kita harapkan setiap anak cucu Adam itu pasti meninggal dan pasti terputus amalnya kecuali 3 hal. Semuanya insya Allah sudah tahu. Cuma yang saya mau tekankan di sini adalah yang pertama adalah sedekah jariah. Oke, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Oke, cuma yang kita harapkan yang paling terbaik anak kita adalah anak yang soleh. Itu artinya kalau anak itu tidak soleh, tidak akan pernah nyampai doanya kepada kita sebagai orang tua. Makanya cara berbakti yang paling terbaik, jadilah berbakti kayak seperti Uwais Al-Qarni. Tidak hanya sekedar diajarkan untuk mengemaskan tempat tidur dan lain sebagainya, tapi berbakti yang paling terbaik adalah dengan cara mensolehkan diri. Dengan cara mensolehkan diri. Karena ketika kita sebagai orang tua meninggal, tidak berguna lagi S1, S2, S3 yang kita banggakan. Tapi yang kita tunggu adalah doa sebagai anak yang soleh. Hafal Quran, hafiz Quran, doakan terus. Dia daripada ahli ibadah. Itu yang kita harapkan. Makanya sama-sama kita didik daripada istri dan anak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensolehkan diri. Itulah berbakti yang paling terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala keluarga yang Qur'ani, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan siapapun yang menjadi kepala rumah tangga pada hari ini, Allah kuatkan langkah kaki kita, Allah kuatkan kita agar kita bisa membimbing istri dan anak cucu keturunan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada azab neraka. Dan mudah-mudahan setiap anak cucu keturunan kita menjadi hafiz Al-Qur'an, alim alimah, dai daiyah, soleh-solehah dan menjadi kebanggaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa qul aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'arifatan minas sama' takunu lana 'ilman li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa rizqna rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.